bijak semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk seluruh kawan bijak yang menonton podcast ini. Kembali lagi di podcast Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Aini Fitriani, penyuluh pajak KP Pratama Jakarta Tebet yang akan memandu podcast Tebet Bijak episode ini. Nah, kawan bijak semuanya, di podcast kali ini kita mau membahas tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM. Dan tentunya mungkin kawan bijak semuanya yang di rumah ini melaksanakan kegiatan usaha UMKM ini suka bingung ya. Aduh, nih saya melaksanakan kegiatan UMKM ini pengenaan pajaknya itu seperti apa? Nah, untuk itu di sini kita mau menjelaskan yang tuntas supaya kalau bijak tahu semuanya. Nah, di podcast kali ini kita akan ditemani oleh salah satu narasumber dari penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tebet yang sudah ahli, yang mungkin kawan bijak semuanya udah pernah lihat di kalau misalnya konsultasi ke kantor pajak. Dan telah hadir bersama kita di podcast kali ini yaitu Mbak Wike Puspasari Putri. Halo Mbak Wike. Halo Mbak Aini. Halo kawan bijak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mbak Aini dan kawan bijak semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali kali ini saya bisa gabung nih di podcast perdana di masalah PPh final UMKM ya Mbak Aini ya. Ya, benar sekali nih Mbak Wika. Jadi kan tadi sudah dibahas nih terkait dengan tema kita mau membahas tentang penghasilan bagi wajib pajak UMKM. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke materi intinya, penjelasan terkait perpajakannya, boleh nggak sih dijelaskan nih kepada kaum bijak semuanya, subjek pajak dari wajib pajak penghasilan UMKM ini seperti apa ya Mbak Wika? Oke, jadi kan kita harus tahu dulu dong ya siapa itu subjek pajak wajib pajak UMKM. Yang merupakan subjek pajak UMKM adalah wajib pajak orang pribadi maupun badan yang berbentuk CV, firma, PT maupun koperasi yang memiliki penghasilan bruto dalam 1 tahun tidak melebihi 4,8 miliar. Seperti itu Mbak Aini. Oke nih Mbak Wika, dari yang tadi Mbak Wika sebutkan terkait dengan siapa saja subjek pajak untuk pajak penghasilan final UMKM ini, ada nggak sih pengecualiannya atau yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan final UMKM ini? Yang tidak termasuk, yang tidak bisa memanfaatkan PPh final UMKM ya, seperti itu ya Mbak betul, Aini Mbak Wika. Ya, pasti ada beberapa pengecualian ya Mbak Aini dan kawan bijak semuanya. Yang pertama adalah wajib pajak yang memilih menggunakan tarif umum sesuai dengan pasal 17. Kemudian wajib pajak berbentuk CV maupun berbentuk firma, yang mana CV dan firma ini terdiri dari kumpulan orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas. Ya. Nah, seperti yang kita telah ketahui bahwa pekerjaan bebas ini kan banyak ya jenisnya ya. Ada misalkan kayak dokter, kemudian notaris, aktuaris, penilai, seperti itu. Ketika mereka berkumpul, misalkan pengacara-pengacara berkumpul membentuk law firm, maka mereka tidak bisa memanfaatkan PPh final UMKM. Oke. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak badan yang memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan pasal 31A Undang-Undang PPh atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Dan yang terakhir adalah wajib pajak berbentuk badan usaha tetap. Seperti itu. Oke, nah tadi sudah dibahas nih terkait dengan subjek pajaknya. Boleh sekalian dijelaskan Mbak Wika untuk apa yang menjadi objek pajak penghasilan final bagi wajib pajak UMKM ini Mbak Wika? Oke, tadi kan sudah dibahas mengenai subjeknya atau siapanya gitu ya. Sekarang yang dibahas adalah objeknya. Objek ini apa yang dipajaki, seperti itu ya. Objeknya adalah seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak UMKM. Seperti itu Mbak Aini dan kawan bijak semuanya. Oke, dari seluruh penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak UMKM ini, kalau gitu tarif untuk pajak penghasilan final UMKM ini berapa? Apakah sama dengan ketentuan yang umum pajak-pajak yang lain atau dia ada ketentuan tarif yang khusus untuk PPh final UMKM ini Mbak? Oke, tarifnya ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai
UMKM ini ada tarif khusus Mbak Aini dan kawan bijak semuanya. Jadi tarifnya ini flat, tarifnya ini hanya satu, yaitu sebesar 0,5% saja Mbak Aini. Oke, nah ini kawan bijak nih sudah di-spill ya sama Mbak Wike bahwa memang untuk PPh final UMKM tarifnya hanya satu berdasarkan PP 23 2018 hanya 0,5% ya Mbak Wike ya. Flat 0,5% dari omset. Tadi kan di subjek pajak itu ada pengecualiannya nih Mbak Wika. Kemudian untuk objek pajak apakah ada pengecualian juga atau yang tidak termasuk ke dalam objek PPh final UMKM ini? Ya, terkait dengan pengecualiannya pasti ada ya Mbak Aini. Apa yang penghasilan seperti apa yang bukan termasuk objek dari PPh final UMKM seperti itu ya. Yang bukan termasuk objek dari PPh final UMKM itu adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang menjalankan pekerjaan bebas yang sudah saya jelaskan sedikit sebelumnya terkait dengan misalkan penghasilan dari dokter, pengacara, seperti itu tidak bisa menggunakan PPh final UMKM ini Mbak Aini. Kemudian penghasilan yang diterima di luar negeri dan sudah dibayarkan pajaknya di luar negeri, maka itu juga tidak bisa memanfaatkan PPh final. Kemudian yang ketiga adalah penghasilan yang sudah dikenakan PPh final maupun yang bersifat final. Misalkan nih Mbak ini habis sewa rumah, ada persewaan rumah, tanah seperti itu tuh kan udah ada PPh finalnya sendiri, maka itu tidak bisa memanfaatkan PPh final UMKM. Yang keempat adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Seperti itu. Sudah dijelaskan ya kawan bijak semuanya, sudah dari subjek pajaknya, tarifnya, dan juga objek pajaknya. Nah sekarang bagaimana nih bagi kawan bijak semuanya, para pelaku usaha UMKM ini untuk menentukan atau menghitung besarnya jumlah penghasilan bruto yang diperoleh? Oke, jadi untuk menentukan berapa penghasilan brutonya kawan bijak itu seperti apa? Seperti itu ya, untuk menghitung dasarnya berapa sih PPh yang harus saya bayar, seperti itu ya. Oke, untuk menghitung besarnya atau berapakah jumlah penghasilan brutonya itu dari seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Jadi misalkan Mbak Aini ini punya toko, punya offline store, kemudian ternyata Mbak Aini juga buka online misalkan di marketplace Shopee atau Tokopedia seperti itu ya. Itu semuanya harus digabung. Jadi antara online store maupun offline itu harus ditotal semuanya seperti itu. Oke, jadi digabung ya Mbak Wika ya untuk seluruh penghasilannya yang diperoleh oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, tadi kan juga sudah dijelaskan bahwa memang seluruh penghasilannya digabung, kemudian tarifnya tadi sudah 0,5% ya Mbak Wika. Apakah bagi wajib pajak yang masuk ke dalam kategori wajib pajak UMKM ini dapat menerapkan atau menggunakan tarif yang 0,5%-nya ini selamanya, atau ada jangka waktunya nih untuk mereka menggunakan tarif 0,5% itu? Oke, terkait dengan tarif 0,5% dari omset atau dari peredaran bruto, ini kawan pajak atau wajib pajak tidak bisa memanfaatkan selamanya. Jadi ada batas waktunya, yang mana batas waktunya ini dibagi jadi 3 ya Mbak Aini dan kawan bijak semuanya. Nah, untuk yang pertama itu bagi wajib pajak badan berbentuk PT, itu jangka waktu pemanfaatannya hanya 3 tahun pajak. Kemudian untuk wajib pajak badan berbentuk CV firma, itu jangka waktu pemanfaatan PP 23 tahun 2018 selama 4 tahun pajak, dan untuk wajib pajak orang pribadi selama 7 tahun pajak. Seperti itu. Nah, ini pemberlakuan yang 7 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun ini dihitungnya dimulai sejak kapan nih Mbak Wika? Oke, jadi 7 tahun, 4 tahun, 3 tahunnya ini dihitungnya dari mana? Gitu ya Mbak Aini ya? Ya, dihitungnya adalah dari tahun pajak 2018 apabila wajib pajak ini terdaftar sejak tahun 2018 atau sejak berlakunya PP 23 tahun 2018. Nah, bagaimana apabila kawan pajak ini terdaftarnya setelah berlakunya PP 23 tahun 2018, maka dihitungnya sejak wajib pajak itu terdaftar. Seperti itu. Oke, jadi memang tidak bisa selamanya ya, sesuai dengan ketentuannya tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Wika nih kawan bijak semuanya. Setelah tadi kita tahu, terus bagaimana nih bagi kawan bijak semuanya, para pelaku usaha UMKM ini yang tergolong ke dalam PPh final UMKM, untuk menghitung besarnya PPh? Dasar pengenaan pajaknya tuh dari mana Mbak Wika? Oke,
Dasar pengenaan pajaknya bagi wajib pajak UMKM ini adalah dari seluruh penghasilan kotor, dari seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak sebelum dikurangi dengan potongan penjualan, dikurangi dengan biaya. Jadi istilahnya kotornya berapa yang diterima dalam 1 bulan, ya itulah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Seperti itu Mbak Aini dan kawan pajak semuanya. Oke, nah berarti berapapun besarnya peredaran bruto para pelaku usaha UMKM ini, sepanjang masih memenuhi ketentuan, masih menggunakan PPh Final UMKM ini ya Mbak ya? Ya betul, selama memang jangka waktunya masih memenuhi kriteria terkait dengan subjek dan objeknya itu juga memenuhi, itu masih bisa memanfaatkan PP 23 tahun 2018, masih bisa memanfaatkan 0,5% dari omset. Lumayan kan, itu cuma 0,5% aja loh Mbak ini. Nah ini udah semakin jelas nih kawan bijak semuanya, bahwa memang untuk pelaksanaan pengajak penghasilan final UMKM ini dengan tarifnya yang khusus dengan 0,5% dan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah disampaikan sama Mbak Wika. Nah, by the way nih Mbak Wika, jadi di akhir tahun kemarin tuh kan sudah ada isu ya, ada isu mungkin yang beredar di televisi, media sosial, dan juga mungkin wajib pajak itu melihat di banner-banner jalan itu di baliho bahwa katanya nih ada berita bahwa wajib pajak UMKM ini tidak perlu membayar pajak lagi. Ini bagaimana nih klarifikasinya nih Mbak Wika? Bener apa enggak gitu ya? Bener apa enggak bener nih semua yang punya penghasilan belum mencapai sekian itu nggak perlu bayar PPh final seperti itu ya? Oke. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di klaster PPh, di situ memang menjelaskan bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha UMKM ketika omsetnya belum melampaui 500 juta dalam setahun itu tidak perlu membayarkan PPh final Mbak Aini. Oke, jadi dengan ketentuan itu ya. Jadi yang pertama yang benernya nih beritanya ya kawan bijak semuanya, bagi yang pertama wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang melakukan kegiatan usaha yang mana penghasilannya belum mencapai 500 juta ya Mbak Wika ya. Nah, dan juga ini berlakunya mulai sejak kapan nih Mbak Wika? Mulai berlakunya sejak tahun pajak 2022 ya Mbak Aini. Oke, mulai berlaku sejak tahun 2022 kawan bijak semuanya, untuk pemberlakuan yang omset tidak melebihi 500 juta tidak perlu membayar pajak ya. Tidak perlu membayarkan PPh final. Tapi Betul. khusus orang pribadi ya, itu yang harus di-underline. Betul sekali, khusus untuk orang pribadi ya kawan bijak semuanya. Nah, kalau gitu gimana nih caranya untuk kawan bijak tuh tahu perhitungan dari pengenaan pajak PPh final UMKM ini karena adanya ketentuan yang baru ini Mbak Wika? Oke, terkait dengan cara perhitungannya mungkin nanti akan lebih jelasnya seperti ini ya Mbak Aini ya. Oke, jadi ini sebagai contoh omset yang diterima oleh wajib pajak dalam 1 tahun itu konstan ya. Dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, omset yang diterima flat senilai 100 juta tiap bulannya. Nah, maka dari tabel ini bisa terlihat bahwa omset yang diterima dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei itu secara akumulasi 500 juta. Karena omset yang diterima ini belum melampaui 500 juta, maka PPh final yang dibayarkan oleh wajib pajak di bulan Januari sampai dengan bulan Mei ini nilainya 0 karena memang masih belum melampaui 500 juta. Nah, ketika kita masuk di bulan Juni, omset yang diterima oleh wajib pajak adalah senilai 100 juta. Maka secara akumulasi peredaran usahanya adalah 600 juta. Berapakah PPh final yang harus dibayar oleh wajib pajak? Maka 600 juta omset yang secara akumulasi tadi dikurangi 500 juta atau peredaran bruto tidak kena pajaknya, maka peredaran usaha kena pajaknya adalah 100 juta, sehingga PPh final terutangnya senilai 500.000. Di bulan Juli, omset yang diterima senilai 100 juta, maka PPh final yang terutang adalah 100 juta dikalikan 0,5% senilai 500.000. Jadi seperti itu ya Mbak Aini dan kawan bijak semuanya. Semoga kawan bijak bisa memahami penghitungan PPh final terutang sampai dengan batasan 500 juta setahun.
Nah, seperti itu ya kawan bijak semuanya untuk perhitungan pengenaan pajaknya dengan adanya ketentuan terbaru terkait dengan omset yang tidak melebihi 500 juta bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, Mbak Wike, dengan adanya ketentuan tersebut, apakah wajib pajak UMKM ini tidak perlu melaporkan SPT tahunannya? Oke, ini terkait dengan pelaporan. Iya. Terkait dengan pelaporan, meskipun wajib pajak yang menjalankan usaha tadi omsetnya belum mencapai 500 juta dalam setahun, itu tetap wajib untuk membuat laporan SPT tahunan, Mbak Aini. Iya. Jadi terkait dengan kewajiban pelaporan ini tetap harus dijalankan oleh wajib pajak semuanya. Misalkan kawan pajak ada yang usahanya itu omsetnya belum mencapai 500 juta, itu tetap harus membuat rincian penghasilan bruto dalam setiap bulannya, yang mana itu nanti akan dilampirkan dalam pelaporan SPT tahunan, seperti itu. Jadi kewajiban pelaporan itu tetap harus dijalankan. Oke, berarti tetap ya kawan bijak semuanya, meskipun misalnya nanti omsetnya masih di bawah 500 juta, tetap wajib lapor SPT tahunannya bagi wajib pajak orang pribadi dengan membuat daftar rekapitulasi ya, Iya, Mbak Wike ya, betul. untuk memudahkan pelaporannya nanti ya. Oke, dah seperti itu ya kawan bijak semuanya. Nah, terakhir nih Mbak Wike, kalau misalnya nih di dalam tahun berjalan ternyata wajib pajak omsetnya tuh dalam tahun berjalan sudah lebih dari 4,8 miliar. Nah, bagaimana nih perlakuan perpajakannya Mbak Wika? Oke, jadi misalkan di tengah tahun ternyata omsetnya udah lebih nih dari 4,8 miliar, apakah masih bisa pakai PP23, masih bisa pakai 0,5% atau udah harus beralih ke penghitungan tarif biasa seperti itu ya? Nah, ketika memang di tengah tahun wajib pajak ini omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar, maka wajib pajak harus menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang itu tetap menggunakan 0,5%, Mbak Aini. Jadi dilanjutkan sampai dengan akhir tahun pajak. Nah, baru nanti di tahun pajak berikutnya wajib pajak bisa beralih ke PPh pasal 17 atau pasal 31B seperti itu. Oke, nah seperti itu ya kalau bijak semuanya, bahwa memang pelaksanaan pajak bagi wajib pajak UMKM ternyata simpel dan mudah setelah tadi sudah diberikan informasinya oleh Mbak Wike. Nah, nggak kerasa nih Mbak Wike ternyata sudah banyak ya yang sudah kita sampaikan. Betul, informasi bagi kawan bijak semuanya. Terima kasih nih kepada Mbak Wike yang sudah bersedia menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Terima kasih juga Mbak Aini. Ya, sama-sama, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada kawan bijak semuanya yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Dan kami informasikan kepada seluruh kawan bijak bahwa seluruh pelayanan KPP Pratama Jakarta Tebet gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Dan kami himbau kepada kawan bijak semuanya untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas kami. Kami pamit undur diri dari podcast kali ini. Saya Aini Fitriani dan saya Wika Puspasari Putri. Tebet bijak, kawan bijak, paham pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.